Hari Marsi. Selamat siang, Ya, Pak Martin. ya Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Astungkare, baik, Pak. Bapak Oke. gimana, Pak? Ya, Stungkare baik juga Bu. Gimana di sekolah Bu? Sudah ini? Sudah pulang ini? Sudah, Pak. Hmm. Tadi pulang jam 11-an. Oh iya, ada kegiatan ya di sekolah ya. Iya, Kak. Kemarin Bu Hari kan dapat chat ya. Ini kira-kira mau membicarakan apa Bu? Mumpung saya ada waktu. Iya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan di kelas saya, Pak. Hmm. Begini, Pak, saya kurang nyaman dengan perilaku seorang murid saya. Saya melihat perilaku murid saya ini kurang baik, Pak. Namanya Sastra. Gitu, Pak. Oh gitu. Jadi menurut Ibu, perilaku murid Ibu yang bernama Sastra ini kurang baik Bu ya? Iya. Terus kira-kira apa yang Ya, ingin Ibu dapatkan atau apa yang akan menjadi tujuan Ibu dari percakapan kita pada hari ini Bu? saya berharap, Pak, ya, Mm-mm. setelah berbicara dengan Bapak, saya punya solusi untuk menghadapi murid saya ini. Hmm. Terutama saat pembelajaran saya lah di kelas, Pak. Begitu, Pak. Oh berarti ingin mencari solusi dari percakapan kita hari ini ya Bu ya? Ya, betul, Pak. Hmm. Terus jadi berkaitan dengan perilaku murid Ibu yang tadi Ibu sebutkan bernama Sasra itu, kalau anak yang berperilaku baik, menurut Ibu seperti apa sebenarnya Bu? Menurut saya, Pak, ya, anak yang berperilaku baik itu tentunya perkataannya itu baik, Hmm. eh, tepat waktu saat pembelajaran, berlaku sopan, tidak mengganggu temannya saat belajar di kelas, merespon ketika pembelajaran kalau ada gurunya bertanya, tidak bermalas-malasan, itu termasuk menurut saya anak yang baik, Pak. Oh iya, betul Bu. Kalau saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ibu tadi. Jadi kalau menurut saya juga anak yang baik tentunya kan punya perilaku yang baik juga Bu ya. Kemudian aktif Ya, dalam Pak. pembelajaran, tidak mempengaruhi orang lain dengan berbuat yang tidak baik juga. Jadi kalau Ibu melihat anak ini yang bernama Sasra ini, kalau Ibu nyatakan dalam posisi angka itu antara 1 sampai 10, posisi berapa Bu ya? Ada di angka 5, Pak. Karena anak Hmm. tersebut kan suka berkata kasar, anaknya kurang sopan, kurang merespon Hmm. jika diajak bicara, suka mempengaruhi temannya untuk berperilaku tidak baik, Pak. Oh gitu. Jadi posisi anak ini di angka 5 karena perilakunya seperti itu ya Bu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kira-kira apa sih yang menyebabkan murid yang bernama Sasra itu bisa berlaku seperti itu Bu ya? Mungkin anak itu berperilaku seperti itu karena dia merasa dia anak seorang guru, Pak. Oh iya. Apapun yang Sastra lakukan, walaupun salah tidak akan disalahkan oleh orang Hmm. tuanya karena orang tuanya itu guru dan itu teman saya, Pak. Gitu, Pak Martin. Oh ternyata murid di sastra ini anak guru juga Bu ya? Jadi satu kantor Iya, sama Ibu. Jadi itu yang menyebabkan dia iya, Pak.
Mungkin itu yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu ya Bu ya, karena ada yang membela itu. Iya, Pak. Ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, ada tidak upaya yang untuk menghadapi masalah tersebut Bu? Mungkin ada pernah ada upaya yang dilakukan Bu? Ada Pak, upaya untuk membina anak itu sih belum Pak. Tapi saya berupaya membicarakan ini dengan guru yang lain. Kalau ada waktu, mungkin saya sharing dengan kepala sekolah juga. Saya akan membicarakannya dengan kepala sekolah juga Pak. Begitu Pak Martin. Iya. Itu juga sudah bagus Bu, upayanya dari apa yang Ibu sampaikan itu. Jadi Ibu membicarakannya dengan guru lain, bahkan tadi juga Ibu sampaikan dengan kepala sekolah. Itu kan bagus Bu. Jadi kenapa belum memanggil anaknya sampai ada hambatan itu Bu ya? Iya Pak, karena sastra ini kan anak guru Pak ya. Saya kurang sreg lah, agak sungkan. Nanti ibunya kurang merespon positif. Nanti malah menimbulkan konflik baru Pak. Jadi saya agak sungkan lah kalau memanggil anak tersebut. Saya masih pikir-pikir Pak. Jadi malah sungkan sama ibunya ya Bu ya. Takutnya ada konflik baru dan memperkeruh suasana jadinya Bu ya. Ya, niat ingin memperbaiki anaknya, nanti malah justru penerimaan ibunya itu tidak mengenakkan. Kan nanti jadi timbul masalah baru Pak Martin. Iya. Jadi apakah ada cara lain enggak untuk mempertemukan ini ibunya ini dengan anaknya, dengan ibu juga? Seperti itu mungkin ada cara lain, Bu? Ada Pak, saya sempat berpikir saya ingin memanggil anaknya melalui pembinaan, tapi saya masih sungkan dengan ibunya. Mungkin langkah awal yang saya lakukan berbicara langsung dulu dengan ibunya, tapi saya masih agak khawatir juga untuk langsung berbicara. Tapi saya akan minta tolong dengan Ibu Luh. Namanya Pak, Ibu Luh ini kan dekat dengan ibunya Sastra. Dan juga cukup disegani lah Pak oleh ibunya Sastra. Nanti Ibu Luh menjadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan tentang anaknya. Setelah Ibu Luh mengobrol dengan ibunya Sastra dan direspon positif atau dimediasi lah sama Bu Luh, barulah saya akan memanggil Sastra untuk dilakukan pembinaan. Seperti itu yang saya pikirkan Pak Martin. Iya. Wah, itu kan ide yang bagus Bu. Jadi ini akan menjadi ide yang semakin bagus lagi kalau sudah dilakukan Bu. Jadi selain ini ada rencana lagi Bu, rencana yang lain mungkin? Rencana yang kedua, saya sudah menceritakan ini ke teman saya yang lain Pak. Dia juga melihat Sastra ini perilakunya kurang baik juga. Saya berpikir untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama Pak dengan teman saya. Bersama memanggil Sastra dengan teman saya untuk membuat suasana tidak panas. Saya juga meminta Ibu Luh agar menengahi kami karena saya khawatir jika ibunya itu nanti meresponnya kurang baik Pak. Begitu Pak Martin. Oh gitu. Berarti tadi Bu sampaikan ini ada dua yang bisa saya tangkap. Ada dua ide yang bagus-bagus yang akan Ibu lakukan Bu ya. Di sini saya menangkap yang pertama itu tadi Ibu dengan membicarakan kepada guru lain Bu ya. Atau bahkan sharing dengan kepala sekolah untuk mencari solusi tentang anak ini. Kemudian ada yang kedua, bersama-sama memanggil anak tersebut dengan guru yang lain, kemudian dengan Ibu Luh
ada guru yang bernama Ibu Luh ya Bu ya, yang menengahi jika anak tersebut kurang merespon dengan baik. Jadi misalnya ini sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Ukuran yang saya harapkan, Pak ya, perilaku anak tersebut berubah menjadi baik. Yang lebih penting karena sastra ini anak guru bisa menjadi teladan lah untuk teman-temannya yang lain, Pak. Begitu, Pak Martin. Oh, gitu ya. Kemudian apa yang menjadi komitmen Ibu? Yang menjadi komitmen saya, Pak ya, saya akan mencoba melakukan solusi yang sudah saya tadi sampaikan kepada Bapak sesegera mungkin. Mungkin hari Jumat besok, Pak ya, saya menyampaikan dengan Bu Luh agar disampaikan kepada ibunya sastra. Begitu, Pak Martin. Oh iya, jadi hari Jumat ini ya Bu ya. Jadi Ibu maunya menyampaikan dengan Bu Luh. Karena Ibu Luh ini kan memang disegani dengan murid yang bernama Sastra ini Bu ya. Iya, Pak. Iya. Jadi saya simpulkan dari apa yang Ibu tadi sampaikan semua Bu ya. Jadi tadi ada anak yang berperilaku kurang baik, bernama Sastra, suka berkata kasar, mengganggu temannya, kemudian kurang sopan. Tapi Sastra ini kan anak guru, gitu ya. Jadi berbicara dengan Ibu juga kurang baik. Kemudian Ibu ingin memanggil dan menemui guru tersebut dari ibunya Sastra ini, Ibu ya. Kemudian juga Ibu ingin menemui rekan guru lain yang dekat dengan anak ini yang bermasalah. Jadi itu kalau menurut saya sudah bagus sekali Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana Bu, solusi-solusi ini yang Ibu sampaikan. Jadi gini Bu, setelah saya sampaikan atau tadi kita diskusi, bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya tentunya lega, Pak ya. Tadinya saya tidak berpikir sama sekali bagaimana menghadapi sastra ini, Pak. Setelah berbicara dengan Bapak, saya rasanya dapat pencerahan Astungkare. Jadi bisa terlaksana gininya, solusinya tersebut. Dan lega ya Bu ya, kita bisa sharing-sharing menemukan solusi tadi. Ya, saya jadi tidak sabar ini Bu mendengar keberhasilan dari upaya yang nanti akan Ibu sampaikan atau Ibu laksanakan nanti Bu ya. Jadi semoga karena dengan solusi yang Ibu laksanakan nanti ini akan menjadi hal yang baik untuk anak atau murid Ibu di sekolah. Ya Bu ya. Karena ini adalah salah satu tujuan dari kita. Saya juga sangat senang mendengarnya Bu. Astungkare Pak, dilancarkan nantinya. Iya. Baik Bu ya, karena ini waktu, jadi tidak apa-apa Bu ya, atau ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sementara cukup Pak. Mungkin nanti progresnya setelah solusi ini yang saya usulkan tadi berjalan dengan baik, saya akan menghubungi Bapak lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, ya baik Bu. Dengan senang hati nanti kita sama-sama bicarakan atau nanti pas ketemu, kapan kita ketemu, jadi kita bisa sharing-sharing kembali untuk bicarakan apa yang sudah Ibu laksanakan di sekolah, Ibu ya. Baik Pak. Ya terima kasih Bu Ari. Semoga semua berjalan dengan lancar Bu. Sama-sama Pak, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak. Ya, sampai jumpa lagi Bu ya. Makasih. Jumpa.